Saya memaksakan menyampaikan ini meskipun bersama adzan karena saya harus ke masjid setelah ini. Teman-teman, ada sebuah pelajaran yang sangat bagus untuk dipetik dan saya baru ingat, makanya saya menyampaikannya sekarang, tidak menundanya. Coba teman-teman ikuti video saya, ini tidak akan panjang. Nanti teman-teman bisa mengambil apa yang menjadi intisari dari apa yang saya sampaikan nanti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman? Semuanya mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini saya sudah kembali ke rumah lagi setelah beberapa hari tersesat di belantara kota, muter-muter. Teman-teman, saya melihat keadaan kita ya, melihat kondisi masyarakat kita ya, yang saat ini rata-rata sedang menderita karena makroekonomi yang berhenti menyebabkan mikroekonomi pun lebih berhenti lagi. Kalau yang makro saja berhenti, apalagi yang mikro. Mikro banyak tergantung kepada yang makro. Itulah yang menjadi tugas pemerintah ya. Makanya tugas pemerintah itu menjalankan makroekonomi dan mendorong mikroekonomi supaya bertumbuh sejalan ya. Ya, kita doakan pemerintah kita mudah-mudahan segera bisa mengatasi segala persoalan yang terkait dengan mandeknya ekonomi yang sebenarnya tidak hanya melanda negara kita, melanda seluruh dunia. Teman-teman, saya teringat ya, ini materinya tentang bagaimana membangun dinasti ekonomi keluarga. Namanya dinasti itu ada yang besar, ada yang enggak terlalu besar. Tapi kalau kecil enggak jadi dinasti. Saya teringat, meskipun ini dalam lingkup yang tidak besar, tapi saya teringat ketika saya masih muda dulu di satu daerah yang pendapatan pemerintahannya ya, juga pendapatan masyarakatnya banyak bergantung pada pariwisata dan sudah bertahun-tahun sampai saat ini juga masih. Tentu teman-teman bisa menebak ya, bisa jadi salah juga tebakannya. Oke lah, nggak penting di mana tempatnya, tapi ada sebuah keluarga di mana orang tuanya ini, bapaknya ini mempunyai satu bisnis yang cukup menggurita. Jangan membayangkan gurita bisnis yang Allah ya Allah, jadi pas ada adzannya. Tapi saya teruskan lagi, tidak apa-apa, sebentar. Sampai mana tadi? Oke, ada sebuah keluarga yang mempunyai bisnis yang banyak. Bidang pertanian ada, bidang perikanan ada, bidang transportasi ada, bidang pariwisata ada, pokoknya banyak sekali. Dan ini menjadi sangat menonjol di daerahnya. Makanya kami menyebutnya sebagai orang kaya. Orang-orang daerah sana menganggap hartanya tidak akan habis dimakan 7 turunan.
Ya, ini quote and quote ya. Jadi bukan kemudian kalau dimakan terus nggak habis ya, nggak. Ada quote and quote ya. Orang berpikir seperti itu. Saking kayanya. Apa yang terjadi ketika sang bapak meninggal? Nggak lama setelah itu seluruh bisnisnya hancur. Bidang transportasi kendaraannya habis. Padahal banyak sekali. Pertanian tanahnya habis, pabriknya habis. Bidang perikanan apalagi. Perikanan juga ada kaitannya dengan lahan-lahan ya. Dan produksi tentu saja. Pariwisata juga begitu. Teman-teman, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini? Bahwa kaya itu yang dilihat orang kaya, yang dilihat orang sebagai kaya ya, bukan dirinya ya. Orang lain, orang sekitar melihat seseorang kaya itu sebenarnya bukan melulu, bukan semata-mata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Bukan semata-mata banyaknya harta atau apa yang terlihat, tapi kaya yang sesungguhnya adalah mentality dan hati. Soal mental dan hati. Maka seseorang yang dianugerahi sebuah jalan yang bagus untuk bisa membangun bisnis-bisnis apalagi sampai menggurita, maka sebenarnya seseorang itu tidak boleh melupakan bahwa yang dibangunnya ini tidak untuk dirinya saja. Yang dibangunnya ini tentu untuk keluarganya dan masyarakatnya. Maka yang seharusnya diwariskan oleh seorang laki-laki yang sukses membangun bisnisnya tidak hanya jumlah digit di dalam rekeningnya, bukan tumpukan sertifikat-sertifikat, bukan tumpukan surat-surat berharga, bukan luasnya tanah-tanah yang dikuasainya, bukan jumlah pabrik dan besarnya angka pajak yang dibayarkannya. Bukan hanya itu, tapi lebih kepada mentality dari anak-anaknya yang nantinya akan meneruskan bisnis yang dibangunnya itu. Kata kuncinya adalah dalam mewariskan harta, seseorang harus menemaninya pewarisan harta itu bersama dengan mewariskan mentality di dalam membangun bisnis itu. Mentality seseorang, hati seseorang yang sesuai dengan pertumbuhan bisnis yang sudah diupayakannya dan kesuksesan yang sudah diraihnya. Saya kira itu, teman-teman. Begitu banyak sebuah bisnis keluarga yang hancur karena anak-anaknya saling rebutan harta. Mengapa bisa begitu? Ya mentalitinya tidak diwariskan. Ada banyak keluarga yang sukses kaya, ketika orang tuanya meninggal, anak-anaknya tidak bisa meneruskan, bahkan menghancurkan bisnisnya. Mengapa? Sekali lagi, itu karena mentalitinya tidak diwariskan bersama dengan harta yang ditinggalkannya. Selamat sore, tetap semangat.